Gimana kalau saya bilang 1400 tahun yang lalu udah ada loh sebuah kode etik perpisahan yang super canggih. Kode etik ini dirancang untuk salah satu momen paling berat dalam hidup kita. Ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah protokol untuk bisa berpisah dengan cara yang paling terhormat. Dan hari ini kita akan bedah tuntas. Nah, kita langsung aja ke masalah paling modern. Di zaman sekarang, kata talak bisa meluncur gitu aja lewat WhatsApp atau bahkan jadi status di media sosial. Akibatnya, lahirlah drama viral, kebingungan hukum, dan yang paling parah, luka batin yang sebetulnya nggak perlu. Jadi pertanyaannya, sah nggak sih cara kayak gini? Atau ini cuma jadi cara baru buat saling nyakitin? Ini bukan lagi teori, ini realitas digital kita sekarang. Dan disinilah kita perlu meriset total cara pandang kita. Kutipan ini jenius banget. Daripada kita melihat perceraian sebagai senjata pemusnah massal, kerangka berpikir ini justru melihatnya sebagai pintu darurat kebakaran. Pintu ini kan nggak dipakai tiap hari, tapi jadi jalan keluar terakhir yang dirancang dengan super hati-hati untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran rumah tangga. Jadi intinya bukan menghancurkan, tapi menyediakan jalur evakuasi yang bermartabat. Oke, kita masuk bab pertama, aturan dua kesempatan. Ini bukan soal proses yang impulsif dan sekali jadi. Anggap aja ini semacam protokol yang udah punya cooling down period dan sekring pengaman bawaan. Tujuannya, ya, untuk mencegah keputusan gegabah yang bisa kita sesali seumur hidup. Angka 2 ini bukan angka acak, ini kunci psikologisnya. Al-Quran ngasih batas yang tegas. Cuma ada 2 kali kesempatan untuk menjatuhkan talak, lalu rujuk kembali. Ini semacam jaring pengaman yang memaksa kita untuk jeda, untuk refleksi, untuk negosiasi. Anggap aja ini adalah 2 tombol ando yang super berharga sebelum semuanya jadi permanen. Coba deh kita lihat perbandingannya di slide ini. Kelihatan banget kan betapa revolusionernya aturan ini. Di zaman pra-Islam, seorang pria bisa seenaknya menceraikan dan merujuk istrinya berkali-kali tanpa batas. Tujuannya cuma satu, menyiksa secara mental, menjadikan si istri sandar emosional seumur hidup. Lalu Islam datang dan boom, memutus siklus kejam ini. Mengubah sistem yang menindas jadi proses yang adil dan jelas. Nah, ini dia ruh atau jiwa dari seluruh prosesnya. Apapun keputusannya, mau lanjut atau pisah, prinsipnya cuma satu, martabat. Kalau mau rujuk, lakukan dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, yang pantas. Tapi, kalaupun harus berpisah, nah ini yang luar biasa, lakukan dengan ihsan. Ihsan itu levelnya di atas sekedar baik, artinya itu dengan keunggulan. Maksudnya, nggak ada tuh jelek-jelekin di medsos, nggak ada ungkit-ungkit aib, pastikan perpisahan itu semulia mungkin. Dendam, nggak ada tempat untuk itu. Eits, jangan kira sistem ini berat sebelah ya. Kalau suami punya hak talak, istri juga punya semacam tombol darurat yang namanya hulu. Ini bukti bahwa perempuan punya agensi, punya hak suara dalam pernikahan. Ini memastikan nggak ada pihak yang terjebak dalam hubungan yang toksik. Ini adalah penyeimbang kekuatan, demi menjaga otonomi dan martabat kedua belah pihak. Sekarang, kita naik level ke bab 2, titik tanpa kembali. Terus, gimana kalau 2 nyawa kesempatan tadi udah habis terpakai? Nah, sistem ini memperkenalkan sebuah konsekuensi yang sangat berat, sebuah hard reset. Tujuannya cuma satu, menjaga kesakralan sebuah komitmen. Talak yang ketiga itu final. Game over. Nggak bisa dirujuk kembali begitu saja. Kenapa aturannya sekeras ini? Ya supaya kita semua memperlakukan kata cerai dengan sangat-sangat serius. Pernikahan itu sakral, jadi kata-kata yang mengakhirinya pun harus punya bobot yang setara. Ini bukan main-main. Ayat ini ngejelasin konsekuensinya dengan sangat gamblang, nggak bisa ditawar. Nggak ada jalan puter balik ke suami pertama, kecuali kalau si wanita menikah lagi dengan tulus, lalu bercerai secara alami tanpa rekayasa. Ini bukan celah hukum yang bisa diakali, tapi sebuah tembok pembatas yang tegas untuk menghentikan siklus hubungan yang nggak sehat. Tentu, di mana ada aturan, di situ ada yang coba cari cheat code-nya. Praktik nikah tahlil ini ya semacam legal hack, sebuah rekayasa hukum buat ngakalin aturan. Tapi mayoritas ulama melarang keras. Kenapa? Karena ini mencederai semangat dari hukum itu sendiri, yang tujuannya menumbuhkan rasa hormat pada ikatan pernikahan, bukan menjadikannya permainan teknis. Dan ternyata, kode etik ini nggak cuma soal aturan cerai. Ini jauh lebih dalam. Kita masuk bab 3, protokol anti pelecehan. Nah, ini bagian yang sangat penting. Sebuah perisai anti-toksisitas yang dirancang untuk melindungi dari bahaya emosional dan psikologis selama proses perpisahan. Poin kuncinya ada di satu kata ini, diroran. Kata ini spesifik banget, artinya menyakiti atau menyebabkan mudorot dengan sengaja.
Ini adalah larangan tegas untuk tidak menggunakan proses rujuk sebagai senjata balas dendam, sebagai alat pelecehan, atau sebagai cara untuk menyiksa pasangan secara emosional. Slide ini nge-breakdown taktik manipulatif yang dilarang itu. Bayangin deh kejamnya. Suami menjatuhkan talat, lalu dia nungguin, sampai istrinya hampir selesai masa tunggu atau iddahnya. Tepat di detik-detik terakhir, dia rujuk. Bukan karena cinta, tapi cuma buat nyakitin. Dan ngeriset ulang jam penderitaan si istri. Aturan ilahi ini turun secara spesifik untuk menghentikan permainan psikologis yang kejam ini. Jadi, setelah kita lihat semua protokol ini, dari mulai batas kesempatan, keseimbangan hak, sampai perisai anti pelecehan, sebenarnya apa sih gambaran besarnya? Apa tujuan akhir dari kode etik yang luar biasa canggih ini? Kalau kita rangkum, inilah hasilnya. Sebuah sistem yang komprehensif. Kesempatan yang terbatas itu mencegah keputusan impulsif. Integritas finansial melindungi hak ekonomi. Agensi perempuan memberikan jalan keluar yang adil, larangan pelecehan melindungi kesehatan mental, dan prinsip pelepasan yang bermartabat memastikan kemanusiaan kita tetap utuh. Semuanya dirancang untuk satu tujuan, menjaga martabat manusia, bahkan ketika cinta harus berakhir. Dan disinilah momen ahanya. Seluruh kerangka hukum yang canggih ini ternyata berdiri di atas dua pilar spiritual. Ihsan, yaitu melakukan yang terbaik, dan takwa, kesadaran bahwa Tuhan selalu mengawasi. Jadi tujuannya bukan sekedar prosedur legal buat merobek selembar kontrak. Tujuannya adalah memastikan bahwa dalam proses yang paling menyakitkan sekalipun, kemanusiaan kita tetap terjaga. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Coba deh kita bayangkan, seandainya setiap perpisahan, setiap status di media sosial, setiap pesan teks yang dikirim dalam amarah, itu semua diatur oleh prinsip melepaskan dengan keunggulan. Kira-kira dunia digital kita bakal jadi lebih adem nggak ya? Bakal berkurang nggak drama dan toksisitasnya? Ini pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau pembedahan kayak gini ngebuka perspektif baru buat kamu, tunjukin dukungan kamu dengan klik tombol suka dan bagikan, biar lebih banyak lagi yang tercerahkan. Tetap di sini ya, karena masih banyak kode-kode etik tersembunyi lainnya yang perlu kita bongkar bareng.